Polda Metro Jaya telah memeriksa Roy Suryo dalam kasus penghasutan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah Roy Suryo tidak memenuhi panggilan pertama. Roy Suryo beralasan tidak dicantumkan siapa terlapor dan pelapor. Kali ini Roy dicecar 85 pertanyaan, hanya 3 yang dijawab karena tidak ada hubungannya. Ade Darmawan, koordinator advokat publik sekaligus Sekjen Peradi Bersatu yang melaporkan Roy Suryo dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lopar-lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat ini juga nyatakan kebetulan saya ikut mengkawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian.